Jongkaters yang ada di rumah, Jongkatan Lovers. Hari ini kita akan lanjut ke episode 3 Jongkatan Jagongan karo calon pendeta anyar. Episode 1 kemarin kita sudah ngobrol dengan Mbak Wenyi, episode 2 kita sudah ngobrol dengan Mas Firman, dan hari ini kita akan ngobrol satu frame mereka berdua dalam episode ketiga ini. Nah, konco-koncoku mau dia. Nah, kowe opening dhewe kok. Lah, aku jadi tinggal no. Kita kan bertiga bersatu, kita teguh, bercerai kita runtuh. Tuh ya. Kata-kata hari ini. Ya. Kata-kata hari ini, Bang. Kata-kata hari ini. Makanlah sop Mbak Rika supaya kamu selalu ceria. Kenapa kok aku tadi ditinggal? Lah gua Sini lho. dirimu opening sendiri loh. Kowe iki mau ngerti-ngerti ngadeg dhewe, ora ngejok cancane ayo ngadeg. Sorry, sepurane aku star syndrome. Star syndrome. Oh, star syndrome. Episode 1, Mbak Wenyi, episode 2, Mas Firman. episode 3. Mereka berdua kita satukan dalam satu frame. Tenan. Aku sudah mengundang mereka secara personal. Iki wis dadi debat capen. Waduh, Kok mbok kasih sak frame? Ngene ora kok. Terus-terusan ra. ini tak pesen sih, pokoknya ojo saling jambak-jambakan. Loh, Ojo saling jambak-jambakan. Ngono, jadi bisa mungkin kita sebagai host ini. Nek jambak-jambakan penak Mas Firman, Mbak Wenyi rambut dawa. Urek kok Mbak Wenyi kok rambut dawa. Bang. Oke. langsung lanjut. Bawa jangan Mbak Usman. Betul. Undangan saiki. Oke, kita sambut Mbak Wenyi dan Mas Firmanyu. Monggo silahkan. Selamat datang, ketemu lagi Selamat datang. Mbak Wenyi, Halo, Mas Firman. sama kita. Monggo silakan duduk. Monggo. Monggo. Ada akhirnya ketemu nih. Setelah lama lu. Kita pernah ya? Setahun lah. Setahun, ora lah. Mosok 11 sasi. Sehat Mbak Wenyi? Puji Tuhan sehat. Mbak Wenyi kita angel. Mbak Mirah aja ya? Ya, boleh. Mas Firman sehat? Sehat. Gimana kemarin bolanya? Wah. Menang? Ya. Menang lah Mas ya. Berutut kalah ya Mas. Playoff nonton bareng? Nonton bareng Jos sip. Walaupun kalah. Mbak Wenyi browniesnya, susnya jalan tetap? Jalan-jalan. Ternyata enak loh Mas browniesnya. Enak. Enak banget. Jangan lupa dibeli. Browniesnya. Ini kan sudah sudah melalui proses panjang. Orientasi. Iya toh. Kait zaman Mojopahit, Semono kita Sriwijaya. Sriwijaya. Nanti tekan saiki dan sudah kayak wis dadi bagian dari GKJ Mojosongo ya Bang ya. Keluarga GKJ Mojosongo. Oh. Betul. Adik-adikku. Berarti wis kerasan Pak. Wis kerasan kowe Bang. Ya wis sak baraan mbek aku. Oh, adik-adikmu. Iya, wis. Oke. Aku nyetuwok, Mas. Itu kembarannya sama Anas. Oh. Ngirit ya. Mas. Bang Yeri. Mas Bang Yeri Yeri. angkatane Gajah Mada. Heeh. Karo kuwi sing bangun candine Roro Jonggrang. Oh, Bandung. berarti Bandung Bondo. barangane anu Bang, sing nemuke pepak boso. Sapa? Wah, Bapak Bosok. Sing nemukne. Aku dhewe ora ngerti lu Bapak Bosok Jawa ya apa. Kowe wong lawas kuwi. Betul. Tapi yang penting sehat ya Mbak Wenyi. Sehat. Bisa rawuh lagi ke sini, bisa ceria kembali. Aku seneng loh nyawang beliau berdua. Semakin lama dari pertama ketemu sampai sekarang itu semakin bulet. Iya, betul. Berarti cocok. Makmur berarti Makmur, lagi Gajah Mada. Timbangan semakin ke kanan apa malah menyusut? Kanan, Mas. Oh, ke kanan. Ke kanan Mas. Karo dok bingung ya. Oh, Ke kanan. Mas. Oh iya. Oh, ke kanan itu. Puji Tuhan ya, sudah melalui banyak sekali proses selama orientasi. Nah, Mas Firman dan Mbak Mirah, nah, saya kepo ini. Saya mau menanyakan sesuatu. Jadi, Mas Firman dan Mbak Mirah,
ke depan kan nanti salah satu akan terpilih menjadi pendeta GKJ Mojosongo, pendeta yang ketiga. Jadi apa visi misi Mbak Mirah dan Mas Firman untuk Gereja Kristen Jawa Mojosongo? Monggo. Untuk gereja Kristen Jawa Mojosongo. Nah, bukan gereja yang lain, Gereja Kristen Jawa Mojosongo aja. Ya, silakan. Mau siapa dulu? Monggo. Berapa menit Mas ini Ada dibatasi enggak ini? Oh, enggak, bebas. Bebas. Mau khotbah juga enggak apa-apa. mau sampai zaman Bapak Bocor tadi kalau. Saya sudah terbiasa mendengar khotbah-khotbahnya Mas Mara dan Mbak Winnie, jadi saya cukup terbiasa. Nah, silahkan, monggo. Tadi ya singkat pada jelas Mas ya. Oh iya. Divisi misi wah ya betul paling abot masalah ini. Oke, tapi kalau menurut saya mungkin yang pertanyaan satu kayaknya nanti bisa teruraikan dengan jawaban-jawaban yang lain begitu nanti berjalannya runtut. Nah, kalau saya visi dan misi kalau ditanya mungkin ya sementara ini ya Mas ya, sementara ini saya pakai acuannya mungkin yang sudah ada di GKJ Mojosongo ini dulu, yang biasanya ada di Warta itu loh Mas, yang meningkatkan pelayanan dan kesaksian yang mendatangkan damai sejahtera di tengah masyarakat dan di dalam masyarakat di Lukas 1:79. Nah, itu kalau saya lihat Mas itu kan cakupannya luas ya Mas. Apalagi kalau saya baca di situ kan sosiologis banget ya. Jadi itu cakupannya betul-betul bukan hanya di wilayah gereja tapi di tengah masyarakat ya Mas. Bukan hanya di sini, bukan hanya di Surakarta tapi juga di luar Surakarta. Ya mungkin itu saja yang ingin saya ulik Mas di situ kata kuncinya. Nah mungkin kalau saya disuruh ngurai mungkin saya menambahkan di situ cara meningkatkannya bagaimana, meningkatkan tadi pelayanan dan kesaksian mungkin dengan terus mempererat persekutuan yang kalau biasanya kan kita ada ibadah pemuda lansia itu kan antar gereja sekelasis biasanya ya. Nah kalau menurut visi dan misi ini menurut yang saya pahami mungkin bisa di antar kelasis contohnya. Ya antar kelasis di sini misalkan sama kelas yang di Salatiga atau di Karanganyar atau contohnya. Jadi biar itu betul-betul di dalam masyarakat yang bukan di Solo tapi juga di luar Solo untuk lebih mengenal Mojosongo. Dan Mojosongo juga bisa lebih mengenal gereja-gereja yang lain di cakupan sinode GKJ. Nah itu visi misi yang saya garis bawah itu Mas ya. Sementara yang saya ingin ulik dan saya ingin katakan bahwa itu juga misinya luar biasa hebat. Nah itu juga kalau menurut saya juga perlu dilihat ke depannya. Kita perlu di misi itu kan Mas, di visi misi yang saya katakan di awal Marta tadi. Nah kita lihat ininya. Di kilas balik. Kira-kira dalam menjalankan itu kira-kira apa saja hambatan-hambatannya. Kayak apa saja ini yang itu perlu kita fokuskan, digarap bersama. Oh kira-kira A, B, dan C. Nah saya bisa mengatakan dulu karena juga belum tahu tuh Mas ya. Karena belum riset bersama jadi dilihat itu dulu. Terus kita juga cari terobosan-terobosan baru agar visi misi yang sudah ada di Warta itu di kesepakatan GKJ Mojosongo itu bisa terus bisa luar biasa. Bisa betul-betul nampak begitu di menghadirkan pelayanan dan kesaksian di tengah masyarakatnya. Kalau saya itu Mas sementara. Jadi saya menguraikan itu dengan atau dasar dari yang itu yang tertera di Warta Jemaat yang sudah jadi kesepakatan di sini. Dari saya itu sekali dari saya. Matur nuwun. Ya, terima kasih Mas Firman. Nah, Pak Winnie, monggo. Kalau aku seperti di podcast pertama kita pernah bicara tentang bidang minatku kan liturgi dan ibadah ya Mas. Jadi sejauh ini punya visi tentang menjadikan gereja itu gereja yang terbuka untuk semua kategorial usia. Salah satu cara yang mungkin bisa dilakukan adalah melakukan ibadah intergenerasi. Jadi bagaimana ibadah itu diikuti oleh semua golongan usia. Selama ini kan kita ibadahnya remaja sendiri. Berdasarkan pengalamanku 2 bulan di sini, ibadah pemuda juga, anak-anak sekolah minggu. Nah, harapanku ketika aku bisa bersama-sama dengan warga jemaat GKJ Mojosongo, salah satu visi yang mau saya lakukan adalah ya tadi menghadirkan ibadah intergenerasi di gereja ini. Supaya tidak ada gap antar usia, kita bisa bersama-sama beribadah sama-sama. Yang sepuh memahami yang muda-muda, yang muda-muda juga belajar memahami yang sepuh-sepuh.
Itu yang sejauh ini sedang direncanakan. Kalau misalnya nanti akhirnya bersama-sama dengan jemaat Mojosongo. Terima kasih. Sip. Keren. Wah, visimu apa, Pak? Visiku sebagai apa ki? Oh, sebagai Panggerino. Oh iya. Aku nyenduwe beras sak kuintal to, Mas. Tak kene Mbak Rika. Ganti masake dinggo poras. Ya, ngono. Visiku to, aku soke tuku alat ngono to. Ya, tak kene gereja. Neng yo, mau dibalik ya? Oh, disileki berarti disileki. Televisiku tele. Televisi. Oh. Lanjut. Yen visiku kawan. Meneh, mbok tambahi meneh iki. Visi kawan. Visiku ke depan berarti. Visiku ke depan. Visioner. Oke Mbak Onyi dan Mas Firman, aku sedikitnya pertanyaan. Mungkin ini nyangkutnya ke jemaat ya Pak. Jadi kita kan kalau misal ke gereja itu kan nggak sekedar cuman ibadah terus pulang. Kan kita kan sempet kayak ada pojok kiras dulu, terus habis itu kita ibadah tuh juga ada istilahnya fasilitas gitu Pak. Kayak misalnya CD, ada sound, nah gitu. Nah, kan tidak melulu itu kan yang istilahnya yang merawat itu kan gereja. Pastinya kan ada kayak jemaat yang rindu untuk istilahnya kayak berpelayanan. Mas, misal aku meskipun berpelayanan tapi juga mereka kadang gini Mas. Aku rasa berpelayanan tapi Mas kita kei tulung ki karyakno dinggo pelayanan bocah-bocah. Nah, itu kan seperti wujud cinta jemaat neng gereja iki gitu Mas maksudnya. Nah, sebagai pendeta, bagaimana cara menumbuhkan rasa cinta jemaat itu kepada gereja kita, Mbak? Kan nggak semua jemaat itu kan seperti itu. Tapi kan ya masih ada orang lah sing merasa cinta karo gerejaku. Wah, nek iso tak ngene weh jadi sore. Nah, gimana, Mbak? Dan Mas Firman. Ya. Mungkin bisa Mas Firman dulu atau Mbak? Iya. Gantian. Oh, Dia udah mau jawab. Mas Firman udah siap. Pingsut. Ping 10 ya Mas? Ping 10. Kok nyen podo baleni neh. Dadi wis lanjut Mas. Iya, lanjut. Bagaimana cara menumbuhkan rasa cinta? Rasa cinta jemaat kepada gereja. Nah, jadi itu Mas, kalau misalkan kita lihat bersama di realita gereja secara umum mungkin ya. Gereja secara umum dulu. Biasanya kan ada juga dua kategorial bahwa ada jemaat itu yang datang ke gereja cuma sebagai bentuk kewajiban. Pokok minggu datang atau Mas atau apa. Biasanya datang, kayak itu pergi dan mungkin juga belum tentu mengenal kiri kanan, belum tentu kenal apa yang jadi kayak fenomena di gereja itu ya, pergumulannya apa. Tapi ada juga yang tipe yang kedua ini yang mau kita ulik bersama, yang betul-betul memiliki ke gereja itu karena sebuah kebutuhan untuk bersekutu ya contohnya. Jadi misalkan, kok anu ya sehari atau 2 hari saja kayaknya kalau nggak ke gereja, kalau nggak ketemu yang seiman atau enggak ngulik yang di komputer itu ngulik semua peralatan musik dan ini kok kayak ada yang kurang. Nah, itu dengan sebuah cara kalau bagi saya menumbuhkan rasa cinta itu betul-betul kita memiliki menerapkan sebuah pemahaman ke jemaat bahwa kita bersekutu bersama-sama dalam satu lingkup jemaat Mojosongo ini juga sebagai kebutuhan kita sebetulnya untuk bersekutu, kebutuhan untuk kita saling bertemu, ngobrol, latihan bareng, berdiskusi bareng terkait masalah gereja ke depan, harapan gereja dari ini dibahas bareng lah, itu jadi kebutuhan. Yang kita harapkan yang kedua itu Mas, bagaimana menumbuhkan rasa cinta itu ya tentu cara-cara yang satu aja yang biar singkat yang sepele mungkin biasanya kalau itu caranya kita selalu libatkan kayak kepanitiaan atau ini misalkan kayak bulan depan ada bulan syukur ataupun ada yang lain-lainnya ya Mas, kegiatan lainnya. Kita terus cakup setiap ini diajak bagian panitia. Kalau nggak masuk di panitia nanti bagian yang bantu umum atau yang bagian anggotanya dilibatkan itu terus biar apa ya biar terus erat, biar bersekutu terus, biar ngobrol terus. Kalau ngobrol terus rutin mengikuti kegiatan A, B dan C maka akan terus seneng ya Mas. Akan terus seneng. Wah, Gus ini
kemarin aku ikut kegiatan ini, dipercaya bagian ini, jadi anggota ini, ikut serta dalam ini. Wah, maka kalau sehari saja nggak ketemu di gereja, kegiatan PAPD, wah kayak ada yang aneh. Rasa cinta ke jemaat. Kalau saya itu, Mas. Kelihatan. Dari Mbak Iya. Weni. Mbak Mira? Mbak Mbak Mira. Mira. Ayo Mbak Beda apa Mbak Wenyi? Isi awan sih orang Wenyi. Wangi gue ya. Wah, baunya. Oh ya. Selali. Lanjut, Mbak. Kalau dari aku, sebetulnya menumbuhkan rasa cinta dari jemaat itu juga peran besar yang harus dilakukan gereja. Tidak melulu kita bisa menuntut jemaat untuk mencintai gereja, tapi gereja tidak berbuat apa-apa. Jadi perlu ada gerakan keluar juga yang dilakukan oleh gereja supaya jemaat kemudian terpanggil. Oh, karena gereja mencintai aku, maka aku juga harus mencintai itu, mencintai gereja. Jadi ada terikatan kayak orang pacaran, ya Mas Evan ya? Ya. Take and give. Orang pacaran. Oh iya. Kayak orang pacaran, take and give. Hah? Kayak orang pacaran. Tapi aku Oh iya. Take and give ya, Mbak. iya, ya? jadi berkesinambungan. Nggak cuman kita menuntut jemaat untuk cinta, punya rasa memiliki kepada gereja, tapi gereja juga harus mencintai dan punya rasa kepemilikan terhadap jemaatnya. Jadi saling merawat satu sama yang lain. Gitu, Mas. Sambun. Makasih. Keren. Jawabannya keren. Jawabannya keren banget nih. Ya. Mbak Mira, Mas Firman, tentunya seperti yang tadi diutarakan bahwa gereja harus mencintai jemaat, jemaat juga harus mencintai gereja. Tentunya seperti yang dikatakan take and give tadi. Tentunya pasti ada konsekuensi dan perawatannya. Kalau besok jadi pendeta di GKJ Mojosongo, tentunya akan menemukan banyak sekali talenta yang ada di Mojosongo. Mas talenta lah sing nggo ngiris-iris itu. Telenan. Oh, telenan. Oh. Yuk kan Wah, iya talenta, wah. iya talenta. Ini sekolah kedua loh, Min. Talenta. Oh iya, pengulangan Talenta. Iya. Nah, tentunya banyak talenta yang nantinya akan ditemukan di GKJ Mojosongo. Nah, besok kalau jadi pendeta misalnya di GKJ Mojosongo dan terpilih menjadi pendeta, treatment apa dan perawatan seperti apa yang dilakukan Mbak Mira dan Mas Firman terhadap talenta-talenta yang ada di Mojosongo? Monggo, siapa dulu Siapa nih? dulu? Saya dulu? Ya, Oke. silahkan. Tadi bicara tentang gereja, punya rasa cinta ke jemaat, jemaat punya rasa cinta ke gereja, Mas. Kalau kita mau membuka ruang untuk jemaat ikut melayani dengan talenta yang dipunya, menurutku gereja juga harus punya rasa apresiasi kepada talenta-talenta yang ada itu. Jadi kayak apapun bentuknya, ya harus diapresiasi. Karena ketika kita bisa mengapresiasi, merawat talenta yang ada, otomatis orang yang punya talenta itu kemudian punya rasa cinta sama gereja. Jadi, aku dianggap. Karena kadang-kadang ketika kita tanpa sadar ya manusiawi aja, ketika misalnya dalam ibadah terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan plan gitu. Tanpa sadar secara manusiawi kita akan gerundel biasanya. Tapi ketika kita punya rasa saling memiliki, kemudian akan ada rasa, oh itu misalnya adikku ya nggak masalah kalau melakukan kesalahan ketika berpelayanan. Kita menjadi support system juga bagi mereka yang belajar, tapi yang belajar juga memberikan diri dengan sungguh-sungguh ketika mau melayani. Jadi itu yang mungkin bisa dilakukan, merawatnya lewat supporting system sebagai keluarga yang mendukung, menerima, mengapresiasi apa yang sudah dilakukan dengan talenta-talenta yang mereka punya. Gitu. Terima kasih. Gimana, Mas? Pastinya hampir sama, pastinya Mas ya karena ini. Dan kalau saya mungkin udah kata kuncinya adalah yang pertama itu mendukung, lewat Mbak Mira katakan tadi, yang kedua juga memberi ruang atau memberi waktu ya Mas. Jadi mendukung kita lihat kita di bagian gereja melihat kira-kira mulai dari anak-anak, kalau bisa mungkin dari anak-anak ya Mas ya dilihat langsung, terus pemuda juga, remajanya, kira-kira potensinya misal di pelayanan apa, di pelayanan multimedia kah atau di pelayanan
seni yang lain, tari ya, ataupun yang lainnya, terus di pelayanan musik atau nyanyi. Banyak ya Mas, beragam yang Mas tadi katakan. Jadi kita memfasilitasi ya dengan cara yang sudah kakak-kakak ya, tanda kutip yang sudah berpengalaman lebih. Nah nanti bisa menjadi bagian untuk menjadi mentor mereka dalam mereka. Terus melatih agar semakin berkembang dan bertumbuh talentanya dan semakin terus menjadi berkat ya Mas. Terus juga kalau misalkan itu sekali tempo juga perlu untuk misalkan kita lihat di ini Mas ya, kayak yang ngundang beberapa pembicara atau ini untuk biasa memotivasi mereka ini agar oh ya terus berarti terus ini, karena itu semua untuk pertumbuhan gereja tadi Mas ya, agar semakin terus memuliakan tadi nama Tuhan. Terus yang kedua memberi Mas ya, seperti Mbak Mira katakan tadi, memberi ruang atau waktu. Karena kapan lalu di pengalaman saya itu Mas, waktu saya PPL 6 ya di kota sana, bahwa ada saking banyaknya pelayan di gereja itu, dan itu gereja besar, kurang lebih ada 110 itu organisasi situ. Nah, saking membaginya nggak bisa Mas ya. Jadi bagaimana mungkin ya dipakai itu aja ya sering. Jadi sampai dia itu, waduh, ingin pelayanan ini ke gereja yang lain. Akhirnya Mas, bisa nggak ya pelayanan di gereja ini, bisa nggak di gereja ini. Nah itu karena mungkin kurangnya diberi ini Mas ya, kesempatan atau waktu. Karena kan mereka yang poin pertama sudah dia dilatih itu Mas, merasa diri sudah dicintai gereja luar biasa. Akhirnya berlatih terus, didukung terus, dimentori terus. Tetapi kapan ini waktunya? Kapan ini diberi kesempatan? Nah juga penting untuk diberi kesempatan Mas ya. Misalkan remaja ingin keyboard atau singer di ibadah minggu pun ya monggo gitu Mas. Kalau sudah oke, berani tampil, punya siap, oke monggo dipersiapkan dengan rupa. Pun juga nanti yang lain sebagainya. Jadi diberi Mas ya, diberi waktu betul-betul agar jam pertama oke, mungkin masih ada kekurangan akhirnya bisa ngoreksi lagi, latihan lagi, dan terus talenta itu berkembang matang. Kalau dari saya Mas, berarti tetap disupport ya, support di boosting. Support boosting. Nah, terus enak terus itu Mas. Ditinggal pas sayang-sayang ini. Posting. Ghosting. Ora aku ya Enek aku enek sih, tapi oleh ra. Oleh. Ghosting yen kathok di srit ngono. Resletingnya belok kanan kayak lo. rating. Ratingnya babalan sret. Sliding. Kalau Mas saya Mas. Sliding ya, mau sliding ya, mau ini gimana? Sop. Ceker. piring. Oh, piring. Bisa. Piring, guys. Oke, lanjut. Hati-hati Pak ya, berarti ya. Oke Mas Firman dan Mbak Unyi, menyambung tadi kan kita membicarakan tentang talenta kan ya Mbak. Talenta kan tentunya kalau di anak-anak muda sekarang kan pastinya wah iki dintenteni karo sama orang-orang tua istilahnya. Wah talentanya bari metu. Tapi aku juga menemukan Mbak, teman-teman itu misal mau mengekspresikan talentanya itu di masa sekarang itu sedikit masih ragu-ragu atau malu-malu Mbak. Suatu saat dia digabungkan dengan pemuda yang lebih senior lah istilahnya sama dia. Istilahnya dia itu lebih canggung. Kan kalau canggung itu mesti kan kita nyebutnya ada gap gitu loh Mbak. Di pemuda-muda sama remaja itu ada gap. Gap-gapan gitu loh bro. Nah sebagai pendeta, bagaimana cara melestarikan regenerasi dan mengelola generasi muda supaya tidak ada gap itu tadi Mbak. Jadi supaya semuanya iso membaur. Iso membaur, jadi rasa canggung lah. Ora sareng iki. aku gak nyuting yen ora enak Epan. Wah, ngono kuwi lho. Soalnya Epan koncoku sing paling kental. Epan ngono ya. Mah aku yang karo Mas Jerry ngono ya. Aku gak ngiboti yen sang lidere dudu Mbak Rika. Maksud gua begitu. Oke. Nah, gimana Mas Ronda? Ya. Gimana biar nggak ada gap-gapan Mas ya. Nah, Nah, oke. Nah, kalau misalkan kita lihat bersama-sama Mas ya, kalau yang mungkin sering kita lihat jelas itu ini gap-gapan yang di usia remaja, pemuda Mas ya, tapi juga nggak menutup kemungkinan ternyata untuk yang dewasa dan juga lansia itu mungkin
ya tetap ada ya Mas ya, gap-gapan. Oh senangnya cuma yang kelompok ini, kelompok itu. Mungkin itu. Karena satu hal mungkin yang saya temui di Mojosongo Mas ya. Mungkin kalau saya berkomunikasi dengan A, jemaat A gitu. Terus saya menyebutkan nama jemaat B gitu. Terkadang nggak tahu Mas. Terkadang kurang tahu. Terus saya menyebutkan rumahnya daerah ini. Oh, ya daerah situ kayaknya juga belum tahu. Jadi mungkin belum kenal kayaknya. Nah, itu mungkin selama 2 bulan ini yang saya lihat mungkin juga lah karena itu tadi ya. Mungkin karena gap yang terus setiap hari, setiap minggu ya mungkin duduknya ya di situ dengan orang-orang yang sama mungkin Mas ya. Dan juga kalau melakukan kegiatan apa, mau iya masalah dikatakan nggak ada orangnya nggak datang Nah itu mungkin yang menjadi faktornya kalau saya lihat Mas ya. Baik di remaja, anak-anak pun biasanya juga gitu sering dan juga lansia kaum dewasa. Nah bagaimana cara nggak ada itu Mas ya? Nah mungkin ya caranya tadi kalau seperti Mbak Mira tadi bilang visi misinya yang awal Mbak ya, kita ini ada tadi ibadah tadi intergenerasi mungkin salah satunya Mas ya. Jadi karena di situ kita pasti mengusahakan dan pasti mendorong orang walaupun ada perbatasan usia pasti kita akan saling berkomunikasi untuk mengkoordinir agar ibadah itu keberlangsungan itu betul-betul bisa kompak, bisa ini Mas ya. Jadi akhirnya nanti kita nggak membedakan oh yang aku tak sama yang ini aja, aku tak sama yang grupan sama ini ternyata terus. Jadi mungkin di ibadah itu yang Mbak Mira katakan kalau saya bayangkan itu mungkin misalkan ada singer atau pandu puji selain ada yang dewasa ibu-ibu misalkan juga gabung ada yang remaja. Kalau yang ada anak-anak sudah mulai kayak PD menyanyi ya juga mboten napa Mas ya kalau ditaruh pandu pujian kalau sudah betul-betul mari kita beri kesempatan yang di poin yang ketiga tadi. Nah tadi sebagai upaya bahwa oh ya ternyata ya nggak ada gap di situ dan terus mengenal jadi kita mengurangi faktor yang saya awal tadi di pengalaman 2 bulan beberapa kali saya menjumpai bahwa tidak sengaja begitu saya berkomunikasi, Bu kenal dengan Bu ini, saya enggak kurang terlalu kenal Pak, kenal yang ini, saya belum terlalu tahu rumahnya. Nah itu kan berarti kan pasti ada faktor X-nya ya Pak ya, faktornya pasti gap itu salah satunya dan caranya ya yang pertama biar mempersingkat ya tadi dengan ada ibadah intergenerasi, terus kalau ada kepanitiaan, terus melibatkan tanpa ada di psikonusi atau si perlengkapan yang sudah kemarin aja ini, tapi kalau bisa ya dianu lagi, di beda orang lagi dijadikan diajak lagi di mix gitu ya bisa agar semakin kenal terus, baru tahu ini. Terus gimana ya kita ide baru kan akhirnya memaksa untuk berkomunikasi, ngomong-ngomongan terus. Nah mungkin itu Mas. Singkat padatnya. Terima kasih. Lanjut. Mbak Mira. Oke. Pripun. Sebetulnya secara terbuka saya kan berkata gap itu bukan hal yang mudah untuk dihilangkan. Ya. Karena apalagi usia pemuda remaja ya Mas. Memang biasanya orang akan lebih banyak bergaul dengan yang katanya sefrekuensi. Kan gak lucu ya lagi banyol apa terus konsernya yang menengahi kan ya males kadang. Nah itu kan itu hal yang susah. Tapi apa yang disampaikan Mas Firman tadi baik mengusahakan supaya gap itu perlahan pudar. Tidak mudah memang. Mungkin melibatkan teman-teman dalam kepanitiaan yang tadi dikatakan memix yang lama dan yang baru. Tapi lagi-lagi itu perlu rasa cinta. Karena kalau tidak punya rasa cinta otomatis kita yang sudah senior akan merasa iki piye to. Tapi yang muda-muda juga merasa iki piye to Mbak masih kok tidak menolong malah. Jadi harus ada rasa cinta di antara kepanitiaan itu dulu misalnya. Di antara golongan usia itu sendiri supaya ketika bekerja bersama-sama semuanya punya hati yang terbuka untuk saling belajar. Sama-sama punya hati yang terbuka untuk saling belajar. Dan mungkin ibadah intergenerasi bisa menolong itu. Jadi misalnya kita bisa membuat ibadah yang dimana pelayannya itu isinya dari semua kategori usia. Anak-anak dengan kemeriaknya, para sepuh dengan pujian-pujian yang mungkin bisa dinikmati dengan lebih mudah, teman-teman muda yang mungkin bisa berkarya lewat aransemen-aransemen musiknya, dan itu mungkin bisa menjadi salah satu sarana supaya gap itu kemudian hilang karena mereka sendiri punya rasa saling memiliki satu sama lain. Gitu Mas, kalau dari aku. Soalnya ada itu di remaja kita. Kalau
jipuk basar ora karo DE aku. Wah. Itu ada itu. Ada itu. Ono ya. Aku gak nek jipuk basar ra karo kowe aku gak. Itu ada. Jadi ya semoga nanti ke depan gap ini bisa hilang. Amin. Istilahnya nyampur meneh lah Mas. Nyampur dadi siji tadi jipuk basar ya kabeh. Kabeh. Rejo. Bakule nganti bingung Bakule bingung. Wis sak goncengan sik wis tak pancake temen. Terus dibiji. Kok ora gabung sisan ngono. Dibiji piye? Lah kan ditung entek piro. Oh dinota. Oh biji. Bosone wong Karanganyar. Oh dibiji. Ternyata. Ya. Ya. Oke. Saya masih kepo akan sesuatu, Mbak Mirah dan Mas Firman. Nah, Kepo terus Mas. aku kepo terus. Mumpung ada dua pribadi yang sangat luar biasa di sini. Nah, jadi melihat gereja kita GKJ Musung ini tentunya saat Mas Firman dan Mbak Mirah melihat jemaatnya bahagia, happy, senang, itu pasti juga ikut senang ya. Nah, jemaatnya terlayani dengan baik. Nah, yang mau saya tanyakan adalah bagaimana cara Mas Firman dan Mbak Mirah untuk membahagiakan jemaat GKJ Musongo menurut versi masing-masing. Begitu. Membahagiakan. Lebih susah ini. Bagaimana Mbak Mirah dan Mas Firman membahagiakan jemaat? Biasanya kan mempertahankan Mas. Wis membahagiakan. Iki wis membahagiakan. Wis abot iki. Padha aku ya Mas. Abot. Betul. Lo gini nih lah ya gak bikin ada gap itu. Ya gini nih. No komen lah. Pokoknya ras itu. Cekal polisi aku. Iki wis didit ngono lah. Dikecrek. Monggo. Oke, lanjut. Ayo Mbak Mirah dulu. Aku Bagaimana dulu. cara membahagiakan? Cara membahagiakan semua jemaat berarti ya? Ya. Kayaknya nggak bisa sih Mas. Karena setiap jemaat itu punya keinginannya masing-masing. Stephen Job pernah bicara kalau mau jadi pemimpin yang membahagiakan semua orang, lebih baik jangan jadi pemimpin, tapi jadi penjual es krim. Karena semua yang beli es krim pasti akan seneng. Sedangkan kalau jadi pemimpin, jadi pendeta, mau tidak mau ada hal yang harus dipertimbangkan. Harus ada yang diutamakan dan harus ada yang ya itu bisa dipikir nanti. Jadi menurutku ketika mau membahagiakan semua jemaat itu bukan hal yang mudah. Karena ketika kita berusaha membahagiakan semua jemaat, pasti ada yang terluka. Pasti ada yang kecewa. Pasti ada yang tidak suka. Tapi ya sejauh itu aku akan tetap melakukan. Maksudnya dilihat dari skala prioritas mana yang lebih tinggi. Karena kalau membahagiakan semua ya sepertinya susah karena tadi semua orang punya keinginannya masing-masing, punya angan-angannya masing-masing, punya karakternya masing-masing yang tidak seragam. Kita kan heterogen ya, semua punya caranya masing-masing. Gitu dari aku. Karena bahagia itu adalah relatif. Ya betul. Bahagiaku bukan bahagiamu, bahagiamu bukan bahagianya. Ngeri. Semoga dia bahagia. Mas Firman, ayo no, Mas Firman belum jawab kok. Monggo Mas. Oke Mas, oke yang pertama tadi saya sepakat ya, kalau bahagia itu relatif seperti yang Mbak Mira katakan. Kalau menyenangkan setiap orang, setiap ini wah kayaknya juga susah Mas ya. Apalagi kalau itu nanti ada orang yang berkelompok, kita kayak misalkan ngikuti yang apa menjadi isi hati atau keinginannya, tapi yang satunya ternyata kurang suka hal itu. Ya mungkin seperti itu Mas ya gambarannya. Tapi mungkin secara umum kira-kira yang ada yang gerakan mungkin terbilang ya bisa dilakukan oleh gereja atau mungkin khususnya pendeta juga dibantu dengan ya Mas ya, dengan gereja, yaitu dengan cara pertama kali kita lihat kan ada ya jemaat itu yang bisa ke gereja dalam arti fisiknya yang masih sehat beker, maka panjenengan ini ya tahu yang masih sehat bisa dia, tapi ada ternyata yang jemaat yang nggak bisa ke gereja, yang sakit, yang terbaring, yang lemes di rumah nggak bisa pergi ke gereja. Nah caranya mungkin dengan cara yang tadi nggak bisa sering ke gereja, karena itu kan saya lihatnya itu waktu kemarin ikut perjamuan itu, perjamuan keliling kemarin, waduh itu saya juga ikut kayak deg-degan, kayak ngerasa waduh bisa gitu ya. Nah mungkin harapan sederhananya dari saya itu kayak kita ayo sering kayak ada ya kan
toh juga yang sakit dengan yang sehat seperti ini masih banyak yang sehat Mas ya. Nah pasti kan juga masih bisa dihitung. Contohnya kalau kita doa syafaat tuh bisa kok dihitung dengan jari Mas ya. Mungkin dia tidak lebih dari katakan ya 10% atau ini dari gereja ini. Nah mungkin dengan cara mungkin rutin atau sering beberapa hari sekali atau 1 minggu 2 minggu sekali kita adakan persekutuan di rumahnya. Nggak perlu untuk menunggu ada perjamuan keliling. Tapi kita terus untuk pengurus kelompok atau yang sama-sama dengan sekelompoknya kita ajak ke sana. Terus kayak misalkan ternyata harapan beliau itu mungkin senangnya juga kalau tadi yang katakan relatif Mas ya. Harapan orang-orang yang sudah lemes, terbaring lemes itu kesenangannya menjadi kesederhanaan sekali. Kayak misalkan kemarin ada yang Mbak ingin nyanyi apa gitu. Dituruti nyanyi aja seneng Mas ya. Kayak langsung sumringah, bisa membangkitkan semangatnya mungkin juga pemulihan kesehatannya. Nah, ikut rutin persekutuan di situ beberapa hari sekali ini datang sama-sama meramaikan. Kayak Mbak ingin nyanyi apa, sederhananya ini dikencrungi, digitari, terus ini Mbak kira-kira ada sharing, ada ini bersama-sama. Nah, mungkin itu Mas ya, cara menyenangkan jemaat secara kita tanpa pandang bahwa nanti aja kalau yang jemaat yang sakit itu di hari-hari tertentu atau di perjamuan keliling, tapi sesering mungkin kita butuh untuk menguatkan beliau-beliau ini. Jadi walaupun nanti ada mukjizat suatu ketika beliau ini sehat kembali, fit dan segar kembali, maka tadi kan yang tuh berasa cinta gereja, merasa dipedulikan hatinya terenyuh, maka nanti pasti setelah sehat pasti akan menghabiskan semua energinya itu untuk gereja, Mas. Nah, itu pasti kalau bagi saya. Siap. Bahagiamu apa, Man? Semoga dia bahagia. Bahagiamu kuwi, semoga dia bahagiamu apa, Bang? Bang, ora golek-golek, Bang. Bahagiamu apa? Bahagiaku melihat teman sekitar bahagia aku ikut bahagia. Keren. Mas Firman, Mbak Mira, itu kan 2 calon pendeta yang nanti di tanggal 26 akan dilakukan pemilihan di gedung gereja. Coblos. Monggo silakan nanti semua jemaat yang diundang silakan hadir di gereja, silakan memilih salah satu di antara beliau berdua untuk menjadi pendeta pilihan panjenengan semua. Nah, kita nggak ngomongin tentang siapa yang nanti terpilih, tapi kita ngomongin siapa yang nanti tidak terpilih. Yes. Kalau Mas Firman tidak terpilih, kalau Mbak Mirah tidak terpilih, terus meh ngopo, gitu. Terus meh ngopo, misalnya gitu. Kemana? Dan akan melanjutkan rencana apa setelah tidak terpilih? Aku daftar poras, Mas. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Berarti hubungan Poras kita tambah. tetap Ya. terjaga. Atestasi sih ora tapi. Nah, kan biasanya gitu ya. Maksudnya kalau kita misalnya punya hubungan, terus ditolak, terus kita menjauh, terus tidak kontak sama sekali. Nah, bagaimana nanti treatment merawat? Misalnya Mbak Wenyi enggak terpilih, Mas Firman enggak terpilih, hubungan dengan GKJ Mojosongo ke depan akan seperti apa? Mungkin aku arep tetep apa ku jenenge kontak karo kanca-kanca pemuda. Aku gak kontak karo kanca-kanca pemuda. Ini yang mana ini kan gitu. Pilih Bisa, mau jadi donatur juga bisa. Sponsor nyenengan event-event. Monggo. Nanti Gimana kita sama nanti? GKJ Mojosongo, Mas. Kalau kepilih, kedepannya pasti tentu akan punya rencana. Tapi kalau tidak terpilih, kedepannya rencana untuk GKJ Mojosongo seperti apa? Tidak terpilih loh, tapi punya rencana untuk GKJ Mojosongo. Monggo, Mas Firman dulu atau Mbak Wenyi, Mbak Mirah dulu? Pingsut. Kali ini pingsut. Peng 10. Iki piksut tenan toh. Ya udah, oke. Monggo. Ya, jadi bagaimana kalau nggak terpilih Mas ya? Rencana sama nanti ada caranya untuk tetap terhubung dengan GKJ Mojosongo. Nah, jadi mungkin bagi saya Mas ya, karena tadi saya itu merasakan hal luar biasa kalau waktu bercakap gini, terus selama 2 bulan selama orientasi Mas ya, itu bagi saya pengalaman yang wah itu nilainya pasti luar biasa.
Jadi itu sudah jadi bekal tersendiri, sudah menjadi kalau ibarat saya bawa tas kosong itu ini sudah berat lagi bekal-bekalnya, ilmu, pengalaman dan lain sebagainya. Nah, jadi bagi saya selama diberi kesempatan 2 bulan itu suatu yang luar biasa. Jadi kalau misalnya bisa kepilih pun itu adalah bonus bagi saya. Nah, mungkin caranya merawat hubungan ini kan pasti kita sudah saling tahu WA-nya, mungkin Instagram-nya saling follow Mas ya. Sudah tahu juga rumah-rumahnya dan mungkin ini. Mungkin cara sederhananya juga karena tidak menutup kemungkinan dari depan kan pasti karena keterbatasan waktu Mas ya. Dan keadaan mungkin di sela yang kita bisa pasti kita menyempatkan. Kalau misalkan saya setelah ini Mas ya kan setelah ini misalkan nanti yang tidak terpilih kan ini saya rencananya akan ke Salatiga. Tidak ke Kediri tapi tetap di Salatiga Mas. Karena saya memiliki rencana untuk mau lanjut S2 dulu di sana kalau tidak terpilih. Nah misalkan nanti kalau dari Salatiga mau pulang nih ke Kediri. Nah lewat Solo mampir Mojosongo dulu. Siap. Mampir-mampir ditembusi remaja konfirman. Jadi mulai setu ya Mas. Masih pada remaja. Pada PD. Itu ya bisa. Istilahnya callback. Calling back. Mampir di Coffee atau di Omah Wedangan atau kalau ke sini ke rumahnya siapa gitu. Kalau pas hari Minggu ikut ibadah Minggu di sini mungkin ya tetap jalin komunikasi tur juga ya bagi saya penting karena tadi menambah dulur Mas ya. Jadi saya merasa bahwa karena saya dari Jawa Timur itu pasti hal yang saya pegang itu kemana-mana berada itu cari dulur dari persaudaraan di mana lah. Termasuk 2 bulan saya di sini akan terbuang sia-sia kalau saya tidak punya dulur Mas ya, walaupun saya punya pengalaman banyak. Jadi saya imbangi dengan punya dulur itu saya sangat bersyukur. Jadi kalau ada kayak hal apa yang saya butuh bertanya atau mau dolan bareng saya butuh teman untuk dolan bareng Mas ya, mau ngobrol, mau ngopi, mau cangkruk atau hal yang lainnya. Nah saya sudah punya dulur di Mojosongo yang banyak. Nanti tinggal calling WA ini, pasti gas. Nah itu Mas. Kalau saya. Mbak Mira. Kalau aku karena aku bisa ditempuh hanya dalam waktu 16 menit sampai 20 menit. Jadi bisa memastikan akan sering-sering ke Mojosongo. Selama beberapa waktu ke depan kalau tidak terpilih. Kecuali itu dapat panggilan di tempat yang lain kan kita nggak tahu ya, doakan saja kalau bisa tidak terpilih. Tapi karena sosial media kita punya kontak WhatsApp satu sama lain, rasanya jarak 16 menit, 30 menit itu tidak akan lebih dari itu karena kita bisa saling menghubungi lewat WhatsApp. Dan relasi itu kan nggak selalu tentang ketemu, tapi kita saling memberi kabar, lihat Instastory, ngomen Instastory itu juga bagian dari kita menjalin relasi. Nah kalau tidak terpilih, siap dipanggil untuk ngerewangi bancaan, oke. Buat pengurus Poras, ada kisi-kisi bahwa Mbak Mira siap support Poras. Bancaan oke, transporter oke loh. Oke. Khotbah remaja pemuda oke. Apalagi Mas. Pokoknya sapa wae engko sing ora kepilih ora oleh pedhot seduluran. Ora oleh pedhot kekancan dan ora oleh ninggalke siji lan siji. Betul. Dalam Yesus kita bersaudara. Ya, itulah. Pada aku cah sekolah. Bang. Oke, Mas. Kan beliau berdua ini kan nantinya tanggal 26 dicoblos. Wah, ya ceno Yo Bendo kuru kabeh sih. Oh, ya Jangan kira wis setahun nang kene kan setahun. Oke. Beliau berdua nantinya kan akan dipilih di tanggal 26. Ya. Kita akan mengadakan pemilihan pendeta Minggu tanggal 26 Mei 2024 jam 9 sampai jam 12 di area parkir gereja. Monggo nanti semuanya rawuh dan menentukan siapa yang akan menjadi pendeta GKJ Mojosongo ketiga. Tapi beliau berdua kan baru calon. Baru calon. Gitu. Dan dirimu dulu pernah berkata, Apa tuh? engko episode 3 ora mung calon pendeta nih sing tak tekok. Oh, no. Enek 2 segmen Mas. Aku ini kurang janji. afdol. Kurang afdol. Kurang afdol. Aku meh nekakne bintang tamu kejutan. Wah, surprise ki. Surprise iki. 2 orang. Wah, sampai ya. Bintang tamu tur langsung loro. Wah, iya.
Penasaran? Wah, penasaran. Kira-kira apa, Pak? Kira-kira siapa ki, Bang? Wah, ayo pranu no, rata andani no. Kita jumpa di segmen berikutnya. Woi.